Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Why? Nah, ketemu lagi kita di acara obrolan rakyat. Kembali saya bersama Wan Sui, Suimi Fales SH MH. Terima kasih Wan, ini dialog kita yang kesekian. Wan Sui ini sebagai anggota DPRD Provinsi Dapil Kota Bengkulu. Berkaitan dengan pembahasan kita kali ini tentang konflik yang sekian meruncing antara wali kota dan gubernur Bengkulu. Semakin hari semakin menarik saja untuk disimak. Nah, Wan Sui sebagai anggota DPRD Provinsi Dapil Kota tentu sangat pas kita minta tanggapan. Di samping itu juga beliau di komisi ini, Komisi 1 sebagai Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Bengkulu, Sekretaris DPW Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Bengkulu. Nah Wan, seperti apa nih Wan? Banyak sekali pertentangan mulai dari soal Pantai Panjang, mulai dari BPHTB, ijazah dan lain sebagainya. Ini kan sering terjadi ketegangan-ketegangan. Nah, Wan melihat seperti apa Wan? Iya memang ya, apa yang terjadi akhir-akhir ini ya antara hubungan hubungan kemitraan Pemda Provinsi dengan Pemda Kota Bengkulu. Ya agak sedikit agak sedikit kurang baik lah. Kurang baik antara gubernur dan wali kota ya. Tokoh ya, Pak Gubernur kan tokoh utama masyarakat kan, yang mewakili 2 juta lebih kurang Provinsi Bengkulu, dan Pak Helmi Hasan yang mewakili masyarakat Kota Bengkulu. Nah, ini yang sangat kita sayangkan. Hampir dalam bulan-bulan terakhirnya berseteru, tegang lah. Kan. Nah, saya sebenarnya waktu dari awal pencalekan itu kan, saya itu ingin melompat menjadi DPR Provinsi ini sebenarnya ingin menjembati sebenarnya. Menjembatani ya? Iya, menjembati antara, kalau dulu kan saya kan di DPR Kota. 2 periode Wan ya? Ada merasa bahwa ada program kota dan program provinsi ini tidak sinergi. Nah, oleh sebab itu saya berkeinginan waktu itu dulu menjadi caleg provinsi untuk bagaimana mengkomunikasikan bagaimana yang tidak sinergi itu menjadi sinergi. Setelah merasa di sini, nah ini kejadiannya tambah parah, tambah luar biasa gitu antara kepala daerah malahan berseteru. Nah, ini yang sangat kita sesalkan gitu kan. Ya sangat kita sayangkan lah kan ya. Karena yang jadi korban kan masyarakat, Wan. Ya, itu tadi kalau pemimpinnya sudah berseteru, gimana masyarakatnya kan gitu. Itu yang sangat kita sayangkan. Walaupun mungkin di satu sisi Pak Wali Kota itu kan ada hal-hal yang dia pertahankan, di sisi lain Pak Gubernur kita, Pak Rohidin dalam ini mewakili pemerintah pusat, ada hal-hal juga yang harus dia lakukan. Sebagai wakil pemerintah pusat. Nah, inilah yang harus diadakan titik temu mestinya kan. Harus ada titik temu supaya dibicarakan dengan baik-baik, tidak perlu dipublikasikan secara terbuka. Kalau dipublikasikan secara terbuka dengan hubungan yang tidak baik ini kan akhirnya ada perspektif negatif di masyarakat. Tapi bukan saja di masyarakat kita di Provinsi Bengkulu, khususnya di Kota Bengkulu, bahkan mungkin terdengar juga di seluruh Indonesia. Nah, ini yang kita khawatirkan kan. Apalagi kan di media online juga naik kan. Iya, semuanya akan terbuka, akan menjadi konsumsi publik di mana-mana. Nah, akhirnya apa? Image yang terjadi bahwa Kota Bengkulu dan Provinsi Bengkulu ini bagaimana dia mau mensejahterakan masyarakatnya dari segi hubungan kepemerintahan saya ini sudah tidak akur. Nah, ini yang kita khawatirkan. Nah, oleh sebab itu tidak ada jalan lain ya. Mari kita, tidak adalah masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Ya dibicarakan baik-baik kan atas nama pemerintah provinsi, atas nama pemerintah Kota Bengkulu, tidak ada yang tidak bisa kita urus dengan baik gitu. Demi untuk mensejahterakan masyarakat gitu. Dan secara Islam juga kan Wan, pemimpin itu kan harusnya kan bisa memberikan tauladan yang baik kepada masyarakatnya kan Wan? Iya.
Nah, sebagai orang NU juga, Wan, beri apa nasihat Wan terhadap dua pemimpin ini, Wan? Ya kalau saya kan tidak mampu ya untuk menasehati kedua ini ya. Padahal Pak Gubernur kan secara ketokohan, secara keagamaan dia luar biasa. Begitu juga Pak Helmi Hasan. Tetapi selaku anggota DPR, selaku masyarakat Bengkulu yang juga tinggal di kota Bengkulu, ya tentu saya tidak berharap bahwa konflik ini selalu berkepanjangan. Ya mari akhiri apa yang terjadi. Ya mari dibicarakan baik-baik supaya masyarakat kita bisa tenang gitu. Sehingga sinkronisasi pembangunan bisa berjalan. Kan? Kalau kedua pemimpin atau siapapun pemimpin, kalau hubungannya itu harmonis, tentu untuk pembangunan mensejahterakan masyarakat itu lebih enak membicarakannya, kan gitu. Ya, saling support ya. Saling support. Provinsi mensupport kota, kota juga mensupport provinsi. Nah, kalau antara pemimpinannya hubungannya tidak harmonis, bagaimana mau saling support, kan? Akhirnya siapa yang dirugikan? Tentu masyarakat. Yang dirugikan. Ya, itu makanya saya berharap bahwa ya jangan lamu-lamunian lah kalau bahasa kita itu akhiri. Iya, akhiri, jangan lamu-lamu. Itu arahan Wan. Nah, iya, bukan arahan, pandangan. Pandangan. Kalau untuk menasehati nggak mungkin kan, menasehati Pak Wali Kota kan, Pak Wali Kota yang begitu ini ya kan terkait dengan agamanya, dikenal ya kan? Religiusnya luar biasa. Begitu juga Pak Gub kita ya kan. Dia juga seorang tokoh Muhammadiyah. Masa seorang Suhaimi Pales mau menasehati orang-orang ini kan? Tidak mungkin juga, tapi paling tidak itu saya katakan tadi, ya kan, bahwa saya ini walaupun bagaimana juga wakil rakyat yang ada di Provinsi Bengkulu ini, khususnya Dapil Kota. Oleh sebab itu saya berharap bahwa konflik ini ya jangan diperpanjang lah. Pasti akan merugikan masyarakat Bengkulu, merugikan kedua pemerintah. Tentu kalau investor mau masuk juga kan, ya dia melihat kondisi yang selalu bersih tegang ini kan, tentu orang akan mikir-mikir juga kan. Nah oleh sebab itu memang tidak ada jalan lain, harus diselesaikan. Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan, dan jangan saling sindir terus. Berkirim surat ya, surat. Bertemu langsung duduk ngopi seperti kita ini kan. Ngopi kan santai, ya kan, tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan. Nah ini yang terjadi adalah Pak Rohidin kirim surat, Pak Helmi balas surat, kemudian mau ketemu gini-gini, terlalu banyak drama lah istilahnya kan. Akhirnya masyarakat kita bingung. Akhirnya masyarakat kita bingung. Ya pemimpin itu kan ya itu tadi, bagaimana memberikan contoh terhadap rakyatnya kan gitu. Dan ini efeknya bukan hanya antara mereka berdua, masyarakat yang dikorbankan, ini berkembang kepada pendukung masing-masing, Wan. Ya, nah ini yang kita pendukung masing-masing akhirnya terjadi perdebatan juga di media sosial. Yang kita khawatirkan itu kan itu. Akhirnya timbul gesekan yang di bawah, yang nggak baik nanti kan. Sehingga akan membuat atau menjadi konflik yang berkepanjangan. Ini kan tidak bagus. Kan? Kalau bicara pemilu juga masih lama. Ya, kan? Kita lepaskanlah. Mestinya pemilu itu sudah selesai. Pemilu ke depan masih lama. Iya, masih lama. Kan akhirnya mari kita sekarang ini fokus dalam 2 tahun setengah ini, kan 2 tahun lah ya, ngurusi rakyat gitu, selesai urusannya gitu. Nah, kalau mau pemilu kan 2024. Ya. Caleg 2024. Artinya apa? Sisa masa jabatan Pak Helmi, sisa masa jabatan Pak Rohidin, mari kita sama-sama mengurusi rakyat. Mari kita bersinergi antara pemerintah kota dengan pemerintah dan provinsi. Itu sajalah. Karena akan menimbulkan catatan atau sejarah yang buruk pada saat habis masa pemerintahan orang dua ini, mereka terus berkonflik. Nah, ini kan tidak bagus. Tentu tidak menjadi contoh yang baik ya, Wan. Iya. Karena kita ini kan apalagi di era zaman sekarang ya, era publikasinya udah terbuka luar biasa. Orang selalu memonitor kan. Kalau sekarang ini kan berita itu cepat betul ya, kan, gitu betul. kan. Artinya apa? Informasi kejadian-kejadian yang ada di tempat kita itu langsung ditangkap di dunia luar. Nah, kalau orang melihat antara pemimpin provinsi dan pemimpin kota ini tidak harmonis,
kalau seandainya ada yang mau investor yang akan masuk, tentu akan bertanya-tanya juga, kan gitu. Betul. Nanti kota setuju, gimana dengan provinsinya, kan akhirnya begitu. Betul. Ya. Dan memang dari awal kalau waktu zaman saya di kota itu banyak pembangunan yang provinsi tidak sinergi dengan pembangunan kota, gitu. Begitu juga secara tata kelola pemerintahan. Apa yang terjadi yang sekarang ini, itulah yang kita rasakan pada saat itu dulu. Tidak harmonis, tidak ada sinerginya. Nah, oleh sebab itu saya kemarin itu ya mudah-mudahan kalau saya terpilih jadi anggota DPR provinsi bisa mengharmonisasikan apa yang selama ini mungkin yang perlu diharmonisasikan, kan itu. Setelah Wan jalani ternyata ya konfliknya tambah konflik. Baik, ini luar biasa sekali. Ini sebagai pendapat Wan Soy sebagai wakil rakyat. Dia dapil Kota Bengkulu terhadap dua pemimpin ini yang kita nilai memang agak lucu juga kan. Sering terjadi konflik di antara keduanya, berbalas surat, kemudian juga statement dan lain sebagainya. Nah, ini kan semakin membuat warga Kota Bengkulu juga di beberapa media sosial juga sudah menanggapi ya seperti apalah kira-kira melihat orang dua ini kan. Oke Wan, mungkin closing statement-nya. Iya, closing statement-nya itu janganlah kita berebut bisa. Ya, kalau pepatah orang dulu itu kan janganlah kita berebut bisa. Kalau kita berebut bisa itu ya itu tadi gontok-gontokan, akhirnya masyarakat juga yang sengsara. Ego yang iya, kalau bahasa kerennya itu ego. Itu kan jangan egois, ya kan? Apalagi pemimpin. Apalagi pemimpin. Yang sengsara itu siapa? Ya masyarakatnya juga. Baik. Ini sangat bijaksana sekali. Nah, sahabat sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat agar kedua pemimpin ini ada harmonisasi, kan? Sehingga pembangunan bisa sinkron, berjalan dengan baik. Jangan gontok-gontokan terus dalam berpendapat. Akhirnya masyarakat yang menjadi korban. Terima kasih Wan atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.